Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Citrananda dengan NIM 222510040. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu submateri mata kuliah analisis kompleks, yakni tentang bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks sendiri itu didefinisikan atau dinotasikan sebagai Z ya. Nah, bilangan kompleks didefinisikan sebagai pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan bilangan Y. Bisa ditulis seperti ini, Z sama dengan X, Y, atau sama dengan X ditambah Y, di mana X ini adalah bilangan realnya, Y ini sebagai satuan imajinernya, dan Y adalah bilangan imajinernya, yang dimana Y ini punya dari si I, oke? Nah, X sendiri itu bisa ditulis sebagai real Z atau disebut dengan real Z. Dan Y sendiri itu sebagai im Z atau imaginer Z. Nah, nilai I sendiri itu sama dengan min 1, akar min 1 maksud saya. Atau sama dengan 0,1. Nah, kalau misalkan kita mau mencari IN, I pangkat N, maka misalkan I pangkat 2 yaitu sama dengan min 1. Kenapa? Karena akar min 1 dikali akar min 1 itu sama dengan min 1. Lalu kalau misalkan kita mau cari I akar 3, I akar 3 itu bisa aja langsung min 1 dikali I, berarti sama dengan min I. Nah, begitu juga dengan seterusnya ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di bilangan kompleks sendiri itu terdiri dari operasi aljabar ini ya teman-teman. Misalkan kita memiliki suatu bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2, di mana Z1-nya itu isinya X1 ditambah IY1 dan Z2-nya adalah X2 ditambah IY2. Nah, kalau misalkan di pertambahan itu kita tinggal tambahin aja X dengan X, Y dengan Y di dalam kurungin ya teman-teman biar gak lupa. Di mana I-nya ini dikeluarin karena Y dan Y-nya ini memiliki I, jadi dikeluarin aja. Lalu yang kedua adalah pengurangan. Sama seperti dengan penjumlahan, prosesnya sama, jadi tinggal disesuaikan aja X dengan X, Y dengan Y. Dimana di dalamnya ini dikurangin, sedangkan di sini tetap ditambah ya, karena rumusnya kan emang X ditambah Y ya teman-teman. Nah, kalau misalkan perkalian antara Z1 dan Z2, itu tinggal di X1 kali X2 ditambah dikurang Y1 kali Y2. Terus ditambah I, ingat selalu di luar yang sebelah kanan, I X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y1. Oke teman-teman. Lalu lanjut yang di pembagian itu Z1 dibagi Z2 sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I X2 dikali Y1 dikurangi X1 dikali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini hampir sama, atasnya ini hampir sama dengan perkalian ya teman-teman, tinggal di bawahnya itu ditambahin X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Oke, bilangan kompleks sendiri juga memiliki sifat-sifat aljabar, yaitu terdapat sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, inverse penjumlahan, juga unsur kesatuan perkalian. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam conjugate bilangan kompleks. Conjugate. Nah, seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya, kalau misalkan bilangan kompleks itu rumusnya atau didefinisikan sebagai Z sama dengan X ditambah IY, di mana X sama dengan bilangan real, dan I sama dengan imajiner, dan Y-nya sebagai bilangan imajiner. Lalu conjugate Z itu didefinisikan sebagai ini. Z seperti Z bar ya teman-teman, atau Z conjugate sama dengan X dikurangi IY. Nah, yang membedakan antara rumus yang pertama dengan yang conjugate itu di rumus umumnya itu ditambah, sedangkan di conjugate itu dikurang ya. Oke teman-teman.
Nah, misalkan di sini ada Z ditambah Z conjugate sama dengan X. Z-nya itu kan X ditambah Y ditambah Z conjugate itu X dikurangi Y. Jadi sama dengan 2X. Karena kita tinggal tambahin aja teman-teman. X tambah X sama dengan 2X. Sedangkan Y dikurangi Y dicoret atau 0 habis. Lalu sama seperti yang di atas, di sini ada Z dikurangin Z conjugate, di mana Z-nya X tambah Y, Z conjugate-nya itu X min Y, oke? Ini tinggal kita tambahin aja, misalkan, dikurangin aja, dijumlahin pokoknya. X dikurangin X, habis bukan teman-teman? Lalu yang min Y kurang min Y. Min ketemu min plus, jadi Y ditambah Y sama dengan 2Y. Lalu yang ketiga itu ada Z dikali Z conjugate, dimana seperti yang kita tahu tadi, kalau misalkan Z itu X plus Y, Z conjugate itu X min Y. Lalu kita kalikan saja ya teman-teman, seperti tadi rumus yang sebelumnya kita bahas. Jadi X dikali X sama dengan X kuadrat, lalu dikali Y sama dengan Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat, oke? Lalu di sini jadinya real Z-nya sama dengan X sama dengan setengah dari Z ditambah Z conjugate. Imaginer Z itu sama dengan Y, yaitu 1/2I dikali Z dikurangi Z conjugate. Oke, conjugate kompleks. Ini seperti yang kita bahas tadi ya teman-teman. Kalau misalkan di dalam kurung Z1 tambah Z2 conjugate itu sama aja dengan Z1 conjugate ditambah Z2 conjugate. Oke? Sama halnya dengan yang di atas, ini juga sama. Kalau misalkan di dalam kurungnya itu Z1 dikurangi Z2 conjugate di atasnya, berarti sama aja kayak Z1 conjugate dikurangi Z2 conjugate. Sama halnya dengan yang lainnya ya teman-teman. Entah itu perkalian atau pembagian, pasti di luarnya bakalan jadi Z1 conjugate, Z2 conjugate. Oke? Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini, misalkan jika Z1 sama dengan 8 plus 7I dan Z2 sama dengan min 9 kurangi 2I, maka yang pertama Z1 tambah Z2. Tadi Z1-nya 8 plus 7I. Kita tulis di sini 8 plus 7I ditambah 9 min 2I. Z2-nya itu nilainya 9 min 2I. Lalu kita pakai operasi aljabar tadi yang di awal tentang penjumlahan, yakni 8 X ditambah X, yaitu 8 ditambah 9 ditambah imajiner, ini imajinernya ya teman-teman, 7 dikurang 2, 7 dikurangi 2 itu 5, jadi 8 tambah 9 itu 17, 7 dikurangi 2, 5, I-nya jangan lupa dibawa lagi ya, ditaruh di sini, jadi hasilnya Z1 tambah Z2 itu sama dengan 17 ditambah 5I. Nah, begitu juga dengan yang akar yang kuadrat. Di sini kita tulis 8 tambah 7I dikurangi 9 dikurangi 2I dalam kurung kuadrat sama dengan min 1 ditambah 9I kuadrat. Ini min 1 ditambah 9I kuadrat sama kayak yang tadi ya teman-teman. Di sini 8 dikurangi min 9 berarti sama dengan min 1. Di sini 7, di sini min 2I berarti di sini 7I plus 7I min 2I berarti jadinya plus 9I dipangkatkan, kuadratkan. Lalu tinggal kita kuadratkan masing-masing jadinya kita pecah ya. Jadinya min 1 kuadrat dikurangi 9I dikurangi 9I ditambah 9I kuadrat. Hasilnya jadi min 1 kuadrat itu 1, 9I dikurangi 9I jadi min 18I ditambah ini kita bagi gitu teman-teman. Jadinya 9 kuadrat dikali I
kuadrat, oke? 9 kuadrat itu 81, I kuadrat itu tadi min 1. Jadinya 81 dikali min 1 itu min 81. Oke, lalu tinggal ditambahin 1 dikurang 81, jadinya min 80 dikurangi 18i. Begitu juga dengan yang pembagian ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal nomor 2, yaitu di sini ada Z1-nya yang 4 plus 3i, dan Z2-nya sama dengan 2 dikurangi 5i. Maka konjugat dari Z1, Z2-nya ini ya teman-teman, tinggal dijumlahin aja pakai operasi aljabar, ya, dikali dengan operasi aljabar, yakni 4 kali 2, 8, 4 kali 5i, min 20i, 3i kali 2, 6i, 3i dikali min 5i di sini. Nah, tinggal kita jumlahkan 8 ditulis karena dia sendirian, nggak ada variabel yang sama lagi. Lalu min 20i ditambah 6i sama dengan min 14i. Lalu di sini ingat, kalau misalkan ada i ketemu i dikali itu i-nya tetap dihitung ya teman-teman. Kayak misalkan 3 dikali min 5 itu min 15. Nah, i dikali i itu sama dengan i kuadrat. Nah, yang seperti kita ketahui kalau i kuadrat itu hasilnya min 1. Berarti jadi nilainya min 15 dikali min 1. Maka menjadi positif. Jadi kita tulis di sini plus 15. Yaitu sama dengan 8 ditambah 15, 23 dikurangi 14i. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalkan konjugat itu X dikurang IY, sedangkan yang bilangan kompleks pada umumnya itu X ditambah IY. Karena di sini dalam bentuk konjugat, kita ubah menjadi bentuk umumnya ya teman-teman. Jadi min ini berubah menjadi positif. Oke, selanjutnya di sini ada contoh nomor 3, contoh soal nomor 3. Tentukan nilai A dan B jika diketahui A plus B ditambah I A min B-nya itu sama dengan 2 ditambah 5I kuadrat ditambah I dikali 2 dikurangi 3I. Oke, langkah pertama, kan tadi di soal A plus B ditambah I dikali A min B sama dengan 2 ditambah 5I kuadrat ditambah I dikali 2 min 3I. Lalu kita kuadratkan ini, yang 2 plus 5I kuadrat itu dikuadratin, hasilnya bakalan ketemu min 1 ditambah 20i ditambah 2i plus 3. I-nya masuk ya teman-teman. I-nya dikali ke dalam. I kali 2 jadinya 2i. I kali min 3i jadinya plus 3. Karena I dikali I itu sama dengan min 1. Jadi min 3 dikali min 1 itu plus 3. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Di sini ada min 21 ditambah 3, jadi min 18. Lalu di sini ada 20i ditambah 2i, jadinya 22i. Oke, karena kita udah ketemu ini min 18 tambah 22i, jadi kita masukin nih teman-teman. A tambah B sama dengan min 18. Kenapa min 18 ini punya A plus B? Karena kita lihat nih teman-teman di sini. A plus B ditambah I A min B. Sedangkan di sini min 18 ditambah 22i. Jadi min 18 itu polanya sama dengan A plus B. Jadi min 18 itu punyanya si A plus B. Sedangkan 22i punyanya si A min B ini. I-nya nggak usah kita bawa ya teman-teman yang di bawah ini. Jadi A plus B itu sama dengan min 18. A min B sama dengan 22. Nah, kita tambah supaya bisa dicoret yang B-nya. B-nya habis, sisa A tambah A sama dengan 2A. Min 18 ditambah 22 sama dengan 4. Terus kita kalikan. Kita bagi, jadinya kan 2A sama dengan 4. A sama dengan 4
4 dibagi 2, yaitu jadinya A sama dengan 2. Lalu tinggal kita masukkan nih si 2-nya. Tadi A plus B sama dengan min 18. A-nya kita ganti 2 atau kita substitusi menjadi 2 ditambah B sama dengan min 18. B-nya yang 2 pindah ruas ke sini, jadi B sama dengan min 20. Dari B sama dengan min 18, min 2. Jadinya B sama dengan min 20. Oke, cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.